Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, supporter Timnas Garuda Muda ini sudah mulai memenuhi Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur untuk menyaksikan laga kualifikasi Piala Asia 2026. Tim nasional sepak bola Indonesia U23 melawan tim nasional Bakau U23. Dan bagaimana situasi terbaru dari lokasi, kami ajak Anda pemirsa untuk memantaunya bersama rekan kami Iman Fajar di sana. Selamat malam Iman, bagaimana situasi saat ini di sana? Silakan. Ya, selamat malam Vena dan juga pemirsa. Semakin malam ini semakin mendekati waktu kick off dari pertandingan antara Indonesia U23 menghadapi Makau di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Di mana kalau kita lihat di sini pemirsa bagaimana penonton-penonton juga sudah mulai berdatangan untuk menyaksikan perjuangan dari Garuda Muda untuk menembus kualifikasi Piala Asia U23 yang akan dilaksanakan di Arab Saudi pada tahun 2026 mendatang. Kemenangan harga mati untuk melawan Makau pada hari ini dan juga Coach Gerald van den Berg setidaknya ini menargetkan kemenangan di dua laga terakhir melawan Makau pada malam hari ini dan juga melawan Korea Selatan pada tanggal 9 September mendatang. Dan kalau di sebelumnya tadi kita sempat mengulas bagaimana skenario untuk Indonesia dapat lolos ke Piala Asia U23 tahun depan. Kali ini kita akan membahas bagaimana pemain-pemain yang diturunkan oleh Coach Gerald van den Berg pada malam hari ini. Setidaknya ada 6 pergantian pemain jika dibandingkan dengan pertandingan melawan Laos pada tanggal 3 September lalu. Kalau kita lihat ini di sektor penjaga gawang di bawah Mister ini kembali dipercayakan oleh Cahya Supriyadi, kiper asal PSIM Yogyakarta ini yang juga cukup berpengalaman sebelumnya di timnas kelompok umur U19 dan juga belakangan ini di Liga juga menjadi andalan bagi PSIM Yogyakarta. Tentunya kita berharap Cahya Supriyadi tidak kebobolan pada malam hari ini. Dan kemudian yang menarik juga di sisi defender atau center back ini, permainan dari Dion Marks ini juga menjadi satu yang ditunggu-tunggu oleh para supporter timnas Indonesia karena sebagaimana yang kita tahu juga ini merupakan kali pertama Dion Marks dipanggil oleh Gerald van den Berg pada turnamen kali ini. Jika pada turnamen sebelumnya ini Dion Marks belum dipanggil. Kemudian untuk dipasangkan dengan Dion Marks ini kemungkinan adalah Kakang Rudianto ataupun juga Alvarez Buffon. Namun kalau kita lihat bagaimana permainan yang dilakukan oleh Gerald van den Berg ini, kemungkinan yang menjadi tandem dari Dion Marks adalah Kakang Rudianto. Sementara untuk di sektor bek kanan adalah Alvarez Buffon. Sementara untuk sektor bek kiri, jika sebelumnya pada lawan Laos ini Indonesia mempercayakan kepada Doni Tripamongkas, namun malam hari ini dirotasi di bek kiri ini dimainkan oleh Frankie Misa. Kemudian di sektor tengah ini akan mengandalkan trio dari Ananda Raihan, Arkan Fikri dan juga Tony Firmansyah. Kemudian di sektor lini depan ini juga ada pergantian di mana pada malam hari ini akan dipercayakan kepada Rahmat Arjuna, Raihan Hanan, dan juga Hoki Caraka. Berarti kalau kita bandingkan dengan pertandingan melawan Laos sebelumnya, di mana sebelumnya ada James Raven dan juga Rafael Strike, kali ini Hoki Caraka dan juga Rahmat Arjuna dipercaya sejak menit awal pada malam hari ini melawan Makau. Tentunya kita melihat bagaimana rotasi yang dilakukan oleh Gerald van den Berg karena sebagaimana kita tahu juga pemirsa, Makau memang secara level berada di bawah Indonesia. Namun di satu sisi Gerald van den Berg juga tidak ingin meremehkan permainan dari Makau sendiri dan juga di satu sisi Gerald van den Berg juga menyimpan sejumlah pemain-pemain kuncinya untuk melawan Korea Selatan pada tanggal 9 September mendatang yang kita tahu di dua laga terakhir ini timnas Indonesia wajib menang untuk menjaga asa ke Piala Asia U23 Arab Saudi tahun 2026. Di mana tadi sore hari tadi di Gelora Delta Sidoarjo juga telah dilangsungkan pertandingan antara Korea Selatan menghadapi Laos, di mana pertandingan berakhir dengan skor 7-0 bagi keunggulan Korea Selatan yang membuat Korea Selatan saat ini menduduki puncak klasemen grup C bersama dengan Indonesia, Laos dan juga Makau. Sehingga saat ini Indonesia berada di peringkat kedua dengan poin 1, sementara Korea Selatan yang telah memainkan 2 pertandingan ini sapu bersih dengan mengumpulkan 6 poin. Tentunya untuk Indonesia dapat melaju dengan secara meyakinkan ke babak selanjutnya ini, Indonesia harus menang melawan Korea Selatan pada tanggal 9 September mendatang. Dan selain itu juga apabila Indonesia harus berada di posisi kedua, setidaknya harus menjadi peringkat kedua terbaik dari ataupun juga 4 negara dengan peringkat kedua terbaik karena ada 11 grup ini pemirsa dan 4 peringkat kedua terbaik yang akan melaju ke Piala Asia. Dan jika Indonesia menjadi peringkat kedua tentunya harus mengincar posisi tersebut untuk kemudian bisa
melaju ke Piala Asia U23. Dan saat ini juga penonton sudah mulai berdatangan dan sebentar lagi juga kick off juga akan dimulai. Tentunya kita akan berharap juga bagaimana nantinya Indonesia dapat menang melawan Makau dan juga nanti Indonesia bisa menang juga melawan Korea Selatan. Namun pada malam hari ini tentunya kita semua berdoa Indonesia bisa menang melawan Makau pada malam hari ini. Sementara itu.